PLTBM atau pembangkit listrik tenaga biomasa adalah pembangkit listrik skala kecil yang memanfaatkan potensi energi biomasa seperti bambu, kayu, serat kelapa sawit, dan bahan organik kering lainnya. Pembakaran energi biomasa menghasilkan uap air yang bertekanan yang memutar turbin, kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Pengembangan mesin pembangkit listrik tenaga biomasa atau disebut PPN. PPN merupakan aplikasi dari teknologi gasifikasi di mana proses gasifikasi ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu pengeringan, pirolis, oksidasi, dan reduksi. Dari 4 proses tahapan klasifikasi tersebut dapat menghasilkan energi uap yang dapat menggerakkan generator atau turbin dan kemudian dapat menghasilkan energi listrik. Kedua, mengapa memilih energi biomasa? Pertama, karena potensi energi biomasa melimpah. Kedua, meminimalisir limbah organik. Ketiga, diversifikasi energi. Kedua, pengurangan bahan bakar fosil. Gasifikasi dapat didefinisikan sebagai proses konversi bahan selulosa dalam suatu reaktor gasifikasi menjadi bahan bakar. Teks tersebut dapat dijadikan bahan bakar motor untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Poster sebelumnya adalah konversi energi biomasa. Mesin gasifier yang dirancang berupa tipe downdraft dengan kapasitas terpasang 25 kW. Secara keseluruhan, mesin PLT-BTM yang dirancang terdiri dari tangki pengisian biomasa, tangki biomasa, reaktor tipe downdraft, cyclone, turret scrubber, water tank, gas filter, blower, gas engine, kapasitas 25 kW, air inlet nozzle, connection pipe, thermometer indikator, exhaust gas, pressure indikator. Pada proses gasifikasi. Nah, yang pertama, proses pengeringan merupakan tahap awal pada proses gasifikasi, di mana kandungan air biomasa diuapkan dari gas panas dari reaksi pembakaran reaktor. Nah, yang kedua, proses pengarangan. Dalam proses ini, bahan bakar yang telah kering akan mengalami pemanasan pada temperatur 500-700 derajat Celcius dengan menggunakan udara tertentu, sehingga terjadi pembakaran yang tidak sempurna dan bahan bakar akan terurai menjadi masing-masing asam organik. Dan yang ketiga adalah proses oksidasi. Setelah tahap pembakaran dan pengeringan selesai, akan terbentuk juga gas CO2 disertai dengan timbulnya energi panas. Gas yang dihasilkan langsung dalam reaktor. Dan yang keempat, proses reduksi. Ini adalah proses yang terakhir. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses gasifikasi, di mana akan terjadi pertukaran uap air serta terjadi reduksi CO2. Dan produk gas tersebutlah yang akan terjadi dengan sebagai pembangkit listrik dan mampu mengubah sampah yang bernilai rendah menjadi produk yang bernilai lebih tinggi. Mengapa harus memilih energi biomasa? Yang pertama, potensi energi biomasa melimpah. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah setiap tahunnya, dengan komposisi yang didominasi oleh sampah organik sebesar 60%. Yang kedua, minimalisir limbah organik. Pemberdayaan limbah organik menjadi bahan bakar pembangkit listrik akan membantu upaya dalam
pengurangan tumpukan sampah industri ataupun rumah tangga yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Yang ketiga adalah penurunan penggunaan bahan bakar fosil. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan dapat mengganti komposisi penggunaan energi fosil pada bauran energi negara, menyesuaikan dengan komitmen Indonesia pada Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi karbon dioksida sebanyak 314 juta ton karbon dioksida yang dihasilkan. Yang keempat adalah diversifikasi energi. Pemanfaatan energi biomasa dalam bauran listrik negara sangatlah vital, terutama dalam pencapaian komitmen PLN untuk mencapai target 23% bauran energi pembangkit listrik berasal dari energi baru terbarukan. Sebagaimana di lampiran tersebut tercantum bagaimana proses pembuatan PLTBM atau pembangkit listrik tenaga biomasa.